Halo, saya Andreas Samudra Nabitupulu dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951116. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi hukum administrasi negara. Langsung saja kepada materi yang pertama, mengenai keputusan dalam hukum administrasi negara. Para ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian daripada keputusan tata usaha negara. Salah satunya adalah Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Adapun Hussein mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara berasal dari organ-organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Nah, mengenai pengertian daripada keputusan tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9 menuliskan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Langsung saja kepada unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Unsur yang pertama, penetapan tertulis, tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk, dalam artian suatu keputusan tidak mesti formal surat keputusan. Unsur yang kedua, tindakan hukum tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 7 mengertikan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Unsur yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artiannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengemukakan bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Langsung saja kepada unsur yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bersifat konkret maksudnya adalah tidak abstrak, tetapi berwujud ataupun dapat ditentukan. Bersifat individual, dalam artiannya tidak ditujukan untuk khalayak umum, melainkan perseorangan. Dalam artiannya, jika keputusan yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama dalam keputusan harus disebutkan. Bersifat final, dalam artian yang lebih luas lagi, bersifat final dalam artiannya adalah mencakup suatu keputusan diambil oleh atasan pejabat yang berwenang. Nah, dalam keputusan tata usaha negara, apakah sistem hukum di Indonesia mengatur tentang putusan tata usaha negara? Menurut pendapat saya, sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas putusan tata usaha negara karena diatur di luar peraturan perundang-undangan. Nah, tapi kembali lagi kepada instansi pemerintahannya dalam bertindak dalam menyelenggarakan wewenangnya. Keputusan tata usaha negara harus mencegah penggunaan diskresi karena bertentangan dengan prinsip asas pemerintahan yang baik dan bersih. Maka dari situ, hukum di Indonesia mengatur bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tidak dibenarkan sewenang-wenangnya dalam menyalahgunakan kekuasaan dalam setiap tindakannya. Kemudian, apakah jika pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan dianggap sebagai keputusan? Nah, merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan sedangkan itu adalah kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Nah, jelas dari peraturan perundang-undangan tersebut, jika suatu pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan, maka itu dianggap sebagai keputusan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Dalam artiannya, kedudukan pemerintah adalah mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah diatur oleh azas legalitas. Dalam artiannya, setiap apa yang dilakukan pemerintahan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Azas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan.
Kemudian, ahli hukum mengemukakan pendapatnya, yaitu Lokman, mengatakan bahwa negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Dimaksud dengan fungsi ialah lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Nah, poin yang berikutnya adalah kedudukan hukum pemerintah. Pemerintah sering tampil dengan dua kepala. Salah satunya adalah sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Nah, ketika pemerintah bertindak di lapangan keperdataan, maka tunduk pada peraturan hukum privat. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari sebuah jabatan. Maka dari situ, kedudukan pemerintah dalam ruang lingkup hukum privat tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan sengketa keperdataan. Langsung saja masuk kepada poin yang kedua mengenai tindakan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan? Bahwa tindakan pemerintahan itu adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat perlengkapan negara dalam menjalankan organ pemerintahannya. Nah, ada dua tindakan pemerintah. Yang pertama, tindakan berdasar hukum dan tindakan berdasarkan fakta. Nah, yang dimaksud dengan tindakan berdasar hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan berdasarkan fakta atau hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Langsung saja kepada materi yang ketiga, yaitu tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah suatu nilai etik yang hidup berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Asas umum pemerintahan yang baik ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Kemudian, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai pedoman atau penuntutan bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pemerintahan atau dalam mengatur pemerintahan yang baik. Kemudian masuk kepada kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem hukum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep terbuka, dalam artian berkembang menyesuaikan dengan tempat dan waktu di mana konsep ini berlaku atau berada. Kemudian, dapat dikatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Kemudian, asas-asas umum pemerintahan yang baik diliputi beberapa azas yang tertera di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Azas yang pertama adalah kepastian hukum. Dalam artiannya, kepastian hukum ini mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah azas kemanfaatan. Artiannya adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kelompok individu yang ada di masyarakat Indonesia, baik individu yang satu dengan individu yang lainnya. Asas yang ketiga adalah ketidakberpihakan. Dalam artinya tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah asas kecermatan. Dalam artiannya asas kecermatan adalah mengandung arti suatu keputusan atau tindakan dari aparat pemerintahan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan suatu keputusan. Asas yang kelima adalah tidak menyalahgunakan kewenangannya. Asas yang keenam adalah asas keterbukaan. Dalam artiannya, terbuka untuk umum mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar terkait dengan suatu kegiatan atau suatu keputusan tata usaha negara. Asas yang ketujuh adalah kepentingan umum. Kepentingan umum dalam artian asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum untuk masyarakat. Asas yang kedelapan adalah pelayanan yang baik. Nah, dimaksudkan adalah sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, serta biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, langsung saja masuk kepada materi yang terakhir adalah perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Sebagaimana yang kita tahu, hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata. Tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, pemerintah memiliki
dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat atau sebagai yang mewakili jabatan dalam pemerintahan. Nah, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Dan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintahan. Yang pertama adalah perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut regeling. Kemudian, perbuatan pemerintahan dalam penerbitan suatu keputusan atau basiking, dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan atau material debt. Nah, ada 2 macam perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum satu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definit. Artinya adalah perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian ada pun perlindungan hukum represif, di mana untuk bertujuan kepada masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip perlindungan hukum ini terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan dari negara tersebut. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat.